Buat Sobat Revolista yang sudah ngikutin channel ini, pasti sudah sering dengar kata lumbung. Tapi sebenarnya gambaran lumbung ini bagaimana sih? Baiklah, soal lumbung ini pertama kali memang sudah dijelaskan pada episode 3 membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia. Di situ dijelaskan mulai dari filosofi lumbung sampai fungsinya. Tapi emang gak ada salahnya kan untuk menjelaskan secara ringkas lagi apa maksud dari gagasan lumbung itu sendiri. Jadi begini Sobat Revolista, di masa depan lumbung dimaksudkan sebagai pengganti parpol. Ya, lumbung adalah pengganti parpol. Kita sudah sering membahas bahwa keberadaan parpol yang dimaksudkan sebagai penampung aspirasi masyarakat sudah semakin kehilangan relevansinya. Berbagai sepak terjang politisi partai yang lucu sekaligus mengesalkan membuat generasi muda Indonesia sudah semakin tidak tertarik masuk partai dan tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap partai. Maka cepat atau lambat negeri ini haruslah mencari alternatif jika kelak partai-partai politik sudah benar-benar tidak laku lagi. Kita tidak perlu menunggu siapapun untuk memikirkan apa alternatifnya. Gerakan KMBI sudah memikirkan gagasan pembaruan ini untuk puluhan tahun ke depan dengan lumbung sebagai pengganti parpol. Nah, salah satu gambaran sederhananya lumbung adalah begini. Jadi kalau sekarang ada di antara kita yang kepingin jadi pejabat politik, entah itu DPR, kepala daerah, atau bahkan kepala negara, partai politik adalah jalur yang bisa ditempuh untuk meraih tujuan itu. Terutama jika kalian kepingin jadi anggota DPR sudah pasti harus masuk ke partai terlebih dahulu. Kalau mau jadi kepala daerah atau kepala negara memang gak harus jadi anggota partai. Tapi tetap aja harus dapat tiket dari partai supaya bisa maju dalam kontestasi pemilu. Ya, memang ada jalur independen. Tapi jalur idealis yang satu ini selama ini cukup sulit untuk sekedar bisa gol sebagai calon resmi saja. Karena ketentuannya yang ribet dan memang terkesan dipersulit oleh aturan yang dibuat oleh DPR yang seluruhnya pasti dari orang-orang partai. Nah, di masa depan insya Allah bagi siapa saja yang kepingin jadi pejabat politik tidak perlu lagi masuk partai seperti saat ini karena diasumsikan partai-partai udah pada bubar. Akibat udah gak laku lagi di mata masyarakat. Maka sebagai gantinya bisa masuk ke jalur lumbung, di mana untuk masuk ke jalur lumbung gak perlu daftar untuk cari KTA kayak di sistem kepartaian. Melainkan Anda bisa mulai dari ikut kontestasi pemilihan ketua RT. Ya, jalur politik setiap WNI di masa depan bisa dimulai dari ketua RT. Begitu Anda terpilih sebagai ketua RT, disitulah Anda sudah masuk ke jalur politik sistem lumbung. Jika prestasi Anda sebagai ketua RT dirasa bagus, Anda bisa mengajukan diri sebagai ketua RW. Dan jika prestasi Anda sebagai ketua RW dirasa bagus, Anda bisa mengajukan diri sebagai ketua lumbung. Maka dari posisi sebagai ketua lumbung inilah terbuka jalan untuk masuk dalam kontestasi pilihan legislatif daerah atau kontestasi pilkada, entah itu pilihan bupati atau wali kota. Tapi Anda yang sudah menjadi ketua lumbung bisa juga untuk tidak masuk ke arena pileg atau pilkada untuk bertahan di lumbung dan naik lagi menjadi the best 1000. Di mana itu? Ya, di The Best 1000 alias ketua-ketua lumbung terpilih akan duduk di lembaga permusyawaratan tertinggi bangsa, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Di level MPR inilah akan terbuka jalan bagi yang ingin mengajukan diri lagi sebagai kepala negara alias Presiden Republik Indonesia. Bayangin aja Sobat Revolista, jabatan kecil macam ketua RT bisa membawa kalian jauh ke jabatan tertinggi yang namanya Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi dalam sistem politik terkini. Karena untuk bisa menjadi capres saja Anda membutuhkan restu dari partai-partai. Atau kalau punya partai politik sendiri sih lebih baik ya, Anda juga butuh dukungan dana yang begitu besar dari sponsor dan juga dukungan masif media-media untuk mencitrakan kebaikan Anda dan membunuh karakter saingan Anda. Dan tentu saja itu semua butuh dana yang super besar. Yang pasti jika saat ini karir politik membutuhkan manuver luar biasa di dalam internal parpol dan juga kebutuhan finansial yang besar, maka dalam sistem lumbung yang Anda butuhkan untuk menjadi pejabat negara adalah prestasi kalian dalam mengabdi pada masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW hingga lumbung.
Yang pasti untuk memenangkan tiap level tersebut, Anda juga butuh hikmat kebijaksanaan dan buktikan Anda yang terbaik di level-level tersebut. Sehingga orang tidak akan ragu mengangkat Anda sebagai wakil mereka. Perbandingan sederhana lainnya, jika di dalam sistem politik terkini, pejabat akan dipilih berdasarkan janji-janji politiknya, maka dalam sistem lumbung, pejabat akan dipilih berdasarkan track record pengabdiannya pada masyarakat. Jadi inget nih, dalam satu seminar kembali menjadi bangsa Indonesia yang digelar di satu kampus, ada satu wartawan yang bertanya dengan nada nyinyir. Oh, jadi kalau mau jadi presiden harus mulai dari ketua RT dulu ya? Lalu wartawan tersebut ketawa dan sebagian audiens ikut ketawa. Dan kami pun menjawab, tentu saja Anda harus jadi ketua RT dulu kalau bermimpi jadi presiden. Bagaimana mungkin Anda mampu melayani bangsa dan negara jika tidak dimulai dari melayani tetangga dan lingkungan sekitarmu sendiri?